Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Diren Ashari Siregar dan Makfira Ardani akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mesin Carnot, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika dan fisika statistik yang diampu oleh Pak Trengginas Eka Putra Sutantio, MSI. Sejarah. Sejarah mesin Carnot. Pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis bernama Sadi Carnot menjelaskan sebuah mesin teoritis yang sekarang disebut dengan mesin Carnot, yang sangat penting baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Sadi Carnot merupakan orang pertama yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara usaha dan kalor. Ia menunjukkan bahwa sebuah mesin kalor yang bekerja pada suatu siklus ideal yang reversibel yang disebut dengan siklus Carnot. Di antara dua reservoir, energi merupakan mesin paling efisien yang mungkin ada. Sebuah mesin yang seideal itu menentukan batas batas atas untuk mencapai efisiensi bagi mesin-mesin lainnya. Artinya, usaha neto yang dilakukan oleh suatu zat kerja yang melalui siklus Carnot merupakan jumlah usaha terbesar yang mungkin untuk jumlah energi yang diberikan kepada zat tersebut pada suhu yang lebih tinggi. Oke, untuk proses termodinamika akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. eh, Proses termodinamika. Siklus Carnot adalah proses termodinamika yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Siklus ini terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada proses isotermal pertama yang terjadi pada temperatur lebih tinggi, zat mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Proses isotermal kedua yang terjadi pada temperatur rendah, zat mengalami kompresi dan melepas kalor. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama, zat mengalami ekspansi, sedangkan adiabatik kedua, zat mengalami kompresi. Siklus Carnot terdiri dari 4 tahapan proses, sebagai berikut. Proses yang pertama, ekspansi isotermal reversible, di mana working substance berkurang. Proses isotermal pertama pada siklus Carnot ini terjadi pada temperatur tinggi. Zat akan mengalami ekspansi dan penyerapan kalor, di mana kalor Q1 diserap dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem bekerja. Reservoir dengan suhu yang tinggi akan menyentuh dasar silinder dan jumlah beban di atas piston berkurang. Temperatur sistem tetap, namun volume sistem bertambah selama proses berlangsung. Proses yang kedua, yaitu proses adiabatik. Pertama ini terjadi saat zat mengalami ekspansi, di mana zat akan mengalami penurunan temperatur dari T1 menjadi T2 dan sistem bekerja. Tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem saat proses berlangsung. Tekanan gas diturunkan dengan cara mengurangi beban yang ada di atas piston. Temperatur sistem akan turun dan volumenya bertambah. Kompresi isotermal reversible yaitu proses yang ketiga, di mana kalor Q2 melepas reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Proses isotermal kedua ini terjadi pada temperatur rendah. Zat akan mengalami kompresi dan kalor akan dilepaskan, di mana zat melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan sistem dikenai kerja. Reservoir dengan suhu 200 Kelvin menyentuh dasar, silinder, dan jumlah beban di atas piston bertambah. Tekanan pada sistem meningkat, temperaturnya konstan, dan volume sistem menurun. Dari keadaan 3 ke keadaan 4, sejumlah kalor dipindahkan dari gas ke reservoir suhu rendah untuk menjaga temperatur sistem agar tetap. Proses yang keempat yaitu kompresi adiabatik reversible, di mana working substance dikembalikan ke keadaan awal, temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1, dan kerja dikenakan terhadap sistem, di mana zat akan dikembalikan ke keadaan semula. Temperatur sistem akan berubah dari T2 menjadi T1, dan sistem dikenai kerja. Jumlah beban di atas piston bertambah. Tidak ada kalor yang keluar dan masuk ke dalam sistem selama proses berlangsung. Tekanan sistem meningkat dan volumenya berkurang. Keempat proses di atas dilukiskan dalam diagram tersebut, seperti gambar pada PPT.
Karena sistem dikembalikan ke keadaan semula, maka perubahan besaran keadaan seperti energi dalam maupun entropi sistem proses adalah nol. Dengan menggunakan hukum satu termodinamika, dapat dihitung kalor dan kerja pada masing-masing tahap proses di atas. Misalnya, substansi melakukan kerja adalah suatu gas ideal. Proses ekspansi isotermal reversibel. W1 sama dengan min Q1. Min Q1 sama dengan min N kali R kali T ln V2 per V1. Keterangannya, N sama dengan jumlah mol zat, R tetapan umum gas, 8,31 Joule per mol Kelvin, T suhu Kelvin, dan V volume. Yang kedua yaitu proses kompresi isotermal reversibel. Dengan menggunakan penjelasan yang mirip dengan proses ekspansi isotermal reversibel, maka diperoleh kerja pada proses ini adalah W3 sama dengan min Q2 sama dengan min N R kali T ln V4 per V3, di mana V3 lebih besar dari V4. Yang ketiga yaitu proses ekspansi adiabatik reversibel. Pada proses adiabatik Q sama dengan 0, sehingga W sama dengan CV dikali T2 kurang T1, di mana T1 lebih besar dari T2. Yang keempat yaitu proses kompresi adiabatik reversibel. W4 sama dengan CV dikali T1 kurang T2, di mana T1 lebih besar dari T2. Efisiensi mesin Carnot. Dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting. Untuk mesin kalor, efisiensinya N di sini dibaca eta, ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis, efisiensi mesin Carnot dapat ditulis eta sama dengan W per Q1 dikali 100%, yang dimana W di sini adalah Q1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%, sehingga kita dapatkan 1 dikurang Q2 per Q1 kali 100%. Siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensi mesin Carnot dapat juga dinyatakan sebagai berikut, yaitu eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Untuk pengembangan konsep dari mesin Carnot mempunyai beberapa kelemahan diantaranya, terjadinya tekanan yang sangat tinggi dan volume yang sangat besar. Karena kenaikan tekanan terjadi pada suatu proses pelepasan panas, proses pindah panas dengan menggunakan gas yaitu sebuah media yang mempunyai kapasitas panas tertentu dan terbatas. Dari kelemahan mesin Carnot, tersebut diharapkan ada ilmuwan fisika yang mampu menyempurnakan kekurangan pada mesin Carnot menjadi lebih baik lagi. Dilanjutkan oleh rekan saya. Aplikasi mesin Carnot. Temuan dari hasil pemikiran Carnot diaplikasikan dalam berbagai bidang yang kemudian digunakan secara luas sampai saat ini diantaranya. Yang pertama yaitu pesawat pendingin, misalnya kulkas, AC, yang menggunakan daur kalor yang menghasilkan kerja terhadap zat. Yang kedua yaitu motor bakar, misalnya mesin mobil dan generator listrik. Untuk daftar pustakanya, mungkin teman-teman semua kita lihat di sini. Kami mempunyai 3 sumber, yaitu dapat dilihat. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.